Kalau buat aku pribadi waktu itu challenge-nya adalah untuk ngelemesin badan karena kaku. Kalau kaku kan jadinya nggak natural. Jadi pas kita langsung sih Serem. serem banget. Tapi kalau udah rame-rame ya udah tetap kalem. Jadi ini tuh mengangkat apa ya, mitos urban legend Asia, yaitu sosok perempuan bergaun merah yang jika dia mengenakan gaun berwarna merah, arwahnya itu akan membalas dendam. Dan itu yang banyak kita pelajari juga tuh saat syuting dan mendengar pertama kali, horor tapi nuansa juga ada culture-nya di sini. Jarang kita lihat di sineas Indonesia yang mengangkat ini gitu, jadinya pastinya super excited. Semoga mereka suka warna film dari yang kita punya. Takutnya itu sebenarnya bukan takut di lokasi ya, karena maksudnya ada teman-teman semua rame. Aku lebih takutnya waktu itu adalah ini kalau udah pulang ke rumah bakal kebayang-bayang nggak, kayak gimana nih gitu, bakal susah nggak ya lepas dari sosok hantu dan suasana horor di lokasi syuting. Tapi ternyata lepas karena kita syuting pun kelar tuh jam 5 jam 6 pagi, jadi nyampe rumah udah nggak ada tenaga gitu buat mikirin tidur. Udah langsung tidur. Ada sih pastinya, karena sebelum koreo juga kan kita ada kayak pemanasan, latihan fisiknya dulu juga. Lumayan melelahkan sih, dan untuk bisa melakukan koreo dengan benar itu kan badan kita juga harus lentur. Kalau buat aku pribadi waktu itu challenge-nya adalah untuk ngelemesin badan karena kaku. Kalau kaku kan jadinya nggak natural dan terlalu berasa dibuat banget. Terus juga banyak movement kamera yang yaitu harus mendukung kitanya juga kan. Jadi satu kesatuan tuh, satu sinergi antara kita, terus movement kamera dan intensitas yang ada di situ, momennya gitu. Ya cuman keseret gitu doang, cuman gak yang gimana sih. Itu syutingnya tapi lagi hujan-hujan ya. Lagi hujan-hujan, gelap pagi-pagi, seru sih. Kita tuh ngerasain, maksudnya ini kan pengalaman pertama ya, nggak pernah punya ekspektasi apapun soal film horor gitu, kayak gimana syutingnya, kayak gimana nanti bang emosi yang kita punya, layernya seperti apa. Jadi once kita nyobain sendiri tuh apa ya, nervous, terus juga banyak mixed feeling sih, dan itu pengalaman yang nggak pernah dilupain gitu. Kalau buat aku syuting underwater. Dan itu sebenarnya mungkin udah bisa dilihat di trailer juga ya, ada beberapa shot itu kita beneran syuting di dalam air. Seru sih, surprisingly. Dan sebelum syuting itu pun juga kita ada latihan sama tim divers juga gitu, karena kan semuanya harus dilakukan dengan aman dan supaya semuanya tetap nyaman dan syutingnya berjalan dengan kondusif dan lancar. Tapi satu hal, aku tuh orangnya panikan banget. Jadi waktu pertama kali mulai latihan diving itu tuh sempet yang kayak gila gimana nih, bisa gak ya, karena emang harus ada di dalam air untuk beberapa detik, ngeliat ke kamera, buka mata, itu kan semua susah. Dan kita nggak punya kemampuan untuk melakukan itu sebenarnya, pada dasarnya harus dilatih kan. Tapi seru sih, maksudnya jadi ada pengalaman baru. Kalau aku nggak nyelam sih, tapi banyak banget adegan-adegan yang lumayan challenging sih bersama teman-teman yang lain. Tapi belum di spill, belum boleh di spill. Ya nantiin. Oke, ini nggak spoiler sih, tapi kan di trailernya udah ada tuh scene di mana si Jordi yang memerankan Wisnu itu ada di dalam lift. Dan kalau di trailer itu kan cuma ditunjukin kepala dia ada di antara pintu lift, udah hampir mau naik, terus nggak ditunjukin kan terus kelanjutannya kayak gimana. Nah menurut aku itu kayaknya bakal paling seru, bakal epic. Dan itu ketakutan semua orang nggak sih yang pernah naik lift, ngerti nggak? Pasti masing-masing kita tuh kayak takut kejepit lah apalah. Ternyata di sini ditampilkan tuh, diberikan
nonton seperti itu dengan ketakutan kita sih, aduh, itu paling sini tuh udah paling pasti trailer ya, udah paling wah gitu. Kalem. Anaknya kalem banget gitu, emang dia gitu, kalem. Tapi kalau udah rame-rame ya udah tetap kalem. Ya nggak apa-apa dong kalau rame semua kan pusing gitu. Betul, Harus betul. ada satu yang kayak mengimbangi. Bener. Karena yang lain, teman-teman yang lain juga ramenya minta ampun. Kalau Reval di tengah-tengah lah, nggak rame banget, nggak kalem juga. Iya betul. Jordi ya? Jordi mungkin. Cuman itu kan proses yang panjang ya buat si sosok perempuan bergaun merah ini, dan kita pun tuh nggak, meskipun kita tahu, tapi kita tuh nggak pernah lihat langsung gitu. Tapi pas kita lihat langsung sih serem banget, dan itu ngebantu kita untuk ngerasain apa kesereman itu gitu. Jadi takut beneran? Jujur ya. Aku iya. Aku biasa-biasa aja sih. Cuman pernah juga digangguin kayak gitu, cuman pas kita lagi keadaan capek aja. Cuman ya udah gitu. Suara-suara doang paling ya. Dulu tuh di rumah lama pernah ngerasain ketindihan gitu beberapa kali. Karena kejadiannya tuh selalu sama kan. Ya mungkin sebenarnya ada faktor kecapean juga, we never know. Tapi terus begitu pindah ke rumah baru, pernah tuh ngalamin sekali dan cukup bikin trauma, karena itu tuh dalam keadaan aku emang baru tidur kayaknya agak pagi, dia lagi susah tidur, terus kebangun mungkin sekitar jam 6, setengah 7-an, dan karena shock banget gitu, kayak sampai teriak, sampai mbakku tuh dari bawah lari ke atas kayak nanya kenapa gitu, kok teriak, ada apa, ya karena mimpi itu gitu. Nah enak banget sih rasanya, kayak nggak punya kendali atas apapun gitu loh. Iya. Di luar ekspektasi justru. Banyak hal yang kita nggak expect gitu, dan maksudnya Mas Will juga luar biasa banget ya, sabarnya, terus juga luar biasa banget excitednya, jadi kebawa kita juga sebagai pemain, meskipun banyak hal yang kita juga baru banget adaptasi, cuman karena bener-bener di-guide banget, dan alhamdulillah sinerginya juga bersama tuh positif, jadi semuanya enak gitu ya. Dan bener banget sih di luar ekspektasi, karena ini film sendiri menurut aku memang approach-nya lain daripada film-film horor pada umumnya gitu, dari segi setnya, plotnya, banyak hal yang pas kita baca tuh memang nggak bisa dibayangkan karena ya memang belum ada bayangannya gitu. Hai K-Lovers, jangan lupa untuk nonton Perempuan Bergaun Merah tanggal 3 November November 2022.